Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrari. GR Yaris goes to Mandalika. Ini mobil sekarang sudah mau dikirim dan di video ini saya akan beritahu Anda apa saja persiapan yang sudah dilakukan karena pada saat liburan Lebaran mobil ini saya drop di Garden Speed Motorsport. Nih ada Om Takwa di sini. Requestnya nggak susah. Saya minta mobilnya disiapin buat track day di Mandalika, artinya performanya harus lebih bagus. Tapi saya nggak mau modifikasi yang merusak dan saya pengen tetap mobil ini enak dipakai harian. Dan hari ini tadi Takwa udah telepon saya, katanya udah selesai. Ini dibuka seperti ini hanya untuk keperluan video biar lebih jelas apa saja yang dilakukan. Wah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sorry ngerepotin pas lebaran. Lebaran okay. Orang lain liburan, Takwa saya tinggalin GR Yaris dan sekarang udah jadi ini udah siap ke Mandalika sekarang. Yes, sudah siap ke Mandalika. Oke, sebelum kita lihat apa saja yang dilakukan, gue pengen tahu dulu. Ya. Tenaganya jadi berapa sekarang? Oke. Jadi ini sedikit tentang dynonya ya. Jadi kita selalu kalau melakukan modifikasi itu nggak pernah kita modifikasi dulu baru abis itu kita lihat hasilnya naik apa nggak. Kita coba dulu semua, kita coba di dyno. Begitu sudah datanya mendukung, datanya positif, baru fix kita pasangkan ke sini. Jadi semua yang dipasang di sini itu sudah dyno proven. Nah, Anda mungkin bingung, ini mobil Yaris all wheel drive. Tapi kenapa ini dynonya cuma two wheel drive yang depan? Memang kita sebelumnya sudah melakukan yang all wheel drive dyno. Jadi sekarang kita melakukan yang two wheel drive dyno, sebenarnya sama aja karena kan hanya untuk perbandingan. Tapi untuk melakukan two wheel drive dyno di mobil all wheel drive seperti GR Yaris ini harus ada di elektroniknya yang di setting supaya hasilnya itu valid. Jadi Anda baru bisa melakukan hal seperti ini kalau ditangani oleh engineer yang profesional dan engineer yang benar-benar tahu bagaimana menyetel GR Yaris supaya bisa di set dyno two wheel drive. Nah, dynonya ini istimewa di Garden Speed karena dia tidak lagi ada ban, jadi benar-benar langsung di wheel hub seperti ini. Itu menghilangkan faktor tekanan ban, suhu ban, kompon ban. Jadi benar-benar langsung yang keluar di wheel hub ini. Dalam kondisi standar, mobil ini tenaga di mesinnya itu 261 HP. Tapi kalau misalnya di roda, karena kan ada loss semua di mesin, ada gesekan semua, itu di roda adalah sekitar 215 HP. Ininya di roda, tenaganya di roda. Nah, sekarang kita lihat hasilnya berapa sekarang. Wah, serius nih. Yes. ini tenaga standarnya. Oh, 217 ya, yes, 217 HP. Dan ini tenaganya sekarang 271 HP di wheel hub ya. Ini artinya terjadi kenaikan 54 HP. 54 HP di wheel hub. Artinya kalau di mesinnya itu bisa 60-an ya, Wak ya, naiknya ya. Minimum 60-an ya. Artinya secara perkiraan dari 261 HP sekarang udah di 320 HP. Betul. Wah. Ini baru torsi HP nih. Iya. Torsinya, ini kemarin di wheel hub torsinya itu 345 ya. Kalau di mesinnya itu 360 Nm. Sekarang di wheel hubnya aja udah 407 Nm. Artinya naik 60 Nm. Artinya kalau sekarang itu 420 Nm. Artinya GR Yaris dari standarnya 261 HP dan 360 Nm. Sekarang mobil saya sudah sekitar 320 HP dan torsinya 420 Nm. Wah, lo nggak ingat apa yang gue pesen? Gue pesennya adalah naikin performa, tapi mobilnya masih enak buat harian. Lo yakin ini masih enak buat harian? Memang awalnya ragu. Awalnya ragu, kenapa? Karena biasanya kita kalau upgrade segala macam, harian itu kan di bawah RPM 4000. Iya. Nah, kalau di bawah RPM 4000 nih sampai ada kayak kita misalnya ganti penurunan, ganti camshaft, pasti di sini drop. Kita pasang turbo yang besar, pasti dia lebih lag. Ini di semua putaran naik. Iya. Memang akhirnya sih alhamdulillah bisa dapat semua di semua putaran, tapi memang makan waktunya lumayan. Oke. Sekarang langsung aja gua tanya apa aja yang lo lakukan di mobil ini.
Oke, yang pertama yang udah ada waktu mobil ini kesini, exhaust kan? Betul. Exhaust sudah diganti waktu itu pakai Remus ya, dan itu udah ada videonya juga, Anda bisa lihat. Sekarang apa lagi, Wak? Baik, jadi kita bisa ke lihat, depan. nah ini kebetulan kayaknya sih nggak terlalu banyak yang buka bumper GR Yaris ini. Jadi kayaknya kita perlu lihat dulu secara umum ya. Pertama yang menarik, ini ada berwarna-warni nih, Fit. Oke. Di sini ada warna merah. Ini merah lo yang kasih? Ya. Oke. Ada stiker warna merah di kanan, stiker warna merah di kiri. Yang stiker warna ini adalah brake duct. Jadi benar-benar ada brake duct-nya ya? Iya. Bukan cuma dibuka alirannya, tapi ada salurannya juga ya? Betul. Rem ya? Ini original. Kanan kiri, brake duct untuk rem depan. Itu benar-benar teknologi balap tuh ya, brake duct itu. Betul. Ya? Dan kalau OEM seperti kita lihat ya bentuknya smooth, bagus, dan yang paling penting bahannya plastik. Oke, brake duct nggak lo apa-apain? Tidak diapa-apain. Ini kita nunjukin bahwa GR Yaris sebegitu seriusnya bikin mobil ini untuk harian tapi aman untuk performance. Remnya diganti nggak? Tidak. Cukup nih? Cukup. Iya, emang remnya itu besar banget. Bahkan remnya GR Supra itu masih kalah besar sama remnya GR Yaris. Sudah big brake kit dari awalnya. Iya. Oke. Nah ini brake. Nah yang biru. Nah yang menarik ini ada apa ini? Ini sih sebetulnya bukan di sebelah sini brake duct-nya 2, di sini 1, bukan. Iya. Brake duct cuma yang ini ya? Betul, brake duct hanya yang ini. Ini adalah air duct untuk ke intake. Airbox intake. Nah, bukannya ini dari atas? Betul. Jadi di GR Yaris ada 2 pasokan udara. 1 dari atas, 1 dari bawah. Standarnya udah seperti itu? Iya. Standarnya nih? Iya. Kalau kita lihat yang aftermarket parts kan pasti kan cold air intake. Iya. Tujuannya kan untuk memisahkan udara panas mesin dengan luar. Iya. Nah, ini benar-benar dibikin dari luar. Oh, nah terakhir gue ganti yang air intake itu walaupun tenaganya memang naik banyak, itu nggak ada yang dari bawahnya nggak ikut ya? Betul. Hanya yang dari atas saja? Iya. Nah, yang air intake kita ini baru nih air intake-nya. Ini tidak ada yang jual di Indonesia, jadi Pak Takwa itu pesen dari Eropa ya? Skara 73 dari Itali. Dari Itali, betul. Pesen dari Itali, dan ini dia konstruksinya juga sudah ada yang ngisep dari bawah juga. Betul. Oke. Nah, kalau ini saya tahu nih, karena waktu itu pas pesen tuh beberapa bulan lalu nih, ini cukup lama nih karena nggak ada yang jual di Indonesia, dan akhirnya udah dipasang nih full carbon fiber ya. Iya. Oke, jadi air intake ini keunggulannya apa? Satu, lebih enteng pasti carbon fiber. Satu, lebih enteng. Yang paling menyolok itu adalah ini sebenarnya. Jadi ambilin airbox standar dulu ya sebentar. Oke. Ya. Nah, bisa dijelasin di sini juga. Oh, di situ. Apa mau di situ aja? Saya box itu aja deh. Nah, ini adalah airbox standar nih, Fit. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini adalah ke throttle body. Ke throttle body ya. Nah, yang ini ya buat ke depan. Buat ke depan. Ya, kalau bisa taruh sini kan. Nah, taruh di ini sini. nih, ganti yang ini kan. Betul. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh ada aslinya. Nah, dia itu masuk ke sini, ke flap. Ada bolongannya. Masuk ke flap sini. Oh iya, itu apaan ya? Oh, ini ada flap, bisa buka bisa tutup. Betul. Ya? Betul. Ini membantu dia untuk nambah udara dari sini. Kapan ngebuka, kapan nutup dia? Tergantung tekanan, kebutuhan. Di programnya begitu. Nah, jadi hanya ini yang bisa masuk ke dalam. Sebentar saya ambilin lagi. Tapi gue ambilin. Canggih ya, standarnya aja udah 2 lo ngambil udaranya. 1 dari depan, 1 dari bawah. Yang bawah tuh ada klepnya, jadi bener kalau dibutuhin dia buka. Kalau nggak dibutuhin dia tutup. Ini yang apa? Nah, ini adalah air intake yang komplitnya yang sama. Oh, sama nih ya. Iya, ini. Skara 73. Nah, pesanan siapa nih, Pak? Ya, kita buat tes-tes aja. Nanti ada GRRS lagi nih apa? Nah, kayak gini gede juga ya? Iya. Nah, ini bentuknya dari atas. Ini. Oh. Nah. Begini kira-kira simulasinya. Oh, tapi yang ini tidak pakai valve lagi yang dari Tidak bawahnya. pakai valve memang langsung. Iya, iya. Berbeda nggak tuh nanti behaviornya tanpa valve dengan valve? Kalau ngelihat di dyno semuanya membaik. Semuanya membaik. Iya. Oke. Gitu. Jadi semua dilihat di dyno, bukan dikira-kira. Iya. Nah, ini untuk yang bagian depannya. Oke. Jadi yang menarik sebetulnya ini enteng banget loh. Enteng banget tuh, melayang gitu loh. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini juga enteng, Pak.
Yes. Masya Allah. Enteng banget ini tuh. Aduh, jangan jatuh. Wow. Nah, jadi memang kalau yang kita lihat di sini, sebisa mungkin kita menggunakan ini karena kita mencari desain yang betul-betul memisahkan udara dari mesin dan udara dari luar. Sehingga ininya, bibirnya nih, ductingnya itu benar-benar sampai ke depan sekali. Jadi begitu kap mesin ditutup nih rapet banget semuanya. Betul. Nggak keganggu sama udara-udara dari sekitar-sekitar ya? Tidak sama sekali. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan airbox. Oke. Terus yang menarik. Sampai juga jongkok. Enak gini nih. Nah, mengenai intercooler. Oh, iya. Ini kelihatan intercoolernya diganti. Nah. Diganti apa nih, Pak? Oke. Jadi ini standar. Standar. Oke. Jadi kita kan juga menggunakan piggyback. Oh, pakai piggyback juga? Ya. Oke. Ini pakai piggyback. Jadi piggybacknya ada 18 pemrograman. Kemudian pasti tentu kita naikin bus. Nah, begitu tekanannya naik, panas pasti naik. Panas pasti naik. Oke. Terus pekerjaan pertama adalah mencari yang volumenya lebih besar. Iya dong, pasti. Nah, terus ini untuk mendinginkan udara intercooler ini. Iya. Nah, setiap detail kita harus squeeze horsepower-nya. Iya. Nah, itu juga akhirnya kenapa kita pilih ini? Kita bisa lihat nih, Fit. Di ini sini adalah heatsink. Fin. Standarnya udah ada nih? Iya. Ini standarnya. Rata-rata mobil standar emang ada heatsinknya gini? Enggak semua. Enggak semua? Oke, dan tidak banyak yang pakai ini. Oke. Nah, untuk itu juga jadi kita... ini heatsinknya lebih gede lagi nih. Dan betul. ini heatsinknya plastik. Kalau ini heatsinknya benar-benar aluminium nih. Oh, terus secara volume juga lebih besar dia ya? Sekitar 30-35% lebih besar. Nah, intercooler akan membuat udara yang bertekanan itu diturunkan suhunya. Ketika suhu udara itu turun, dengan volume yang sama, dia akan mengandung molekul udara lebih banyak. Ketika molekul udara lebih banyak, maka bensin yang dibakar pun bisa lebih banyak. Dan artinya dengan silinder yang terbatas, hanya 1600 cc, kalau udaranya itu dingin, volume tersebut akan lebih efisien untuk pembakaran karena ya molekul udaranya lebih banyak karena jasa dari intercooler ini. Betul. Nah, jadi kalau di luar negeri, GR Yaris itu ada semprotannya, Pak, intercoolernya. Iya. Di sini nggak ada. Betul. Jadi mendingan kita pakai yang gede sekalian aja ya. Nah, terus kenapa sih kita muter-muter di area intake? Jadi khusus GR Yaris dia emang sensitif sama temperatur udara. Ya, kita pernah buktiin. Iya, kita pernah buktiin kan. Beda temperatur dia sensitif sekali sama power. Jongkok gue duduk ya. Okay. Boleh. Terus? Nah, jadi... lu juga pegel pasti. Nah, jadi karena dia sensitif sama suhu udara, secara umum jadi begini. Kalau ini masuk 60, pasti direct ke sini. Iya, pasti direct ya. Masuknya kita kurangi. Iya. Setelah di pressure, kita kurangi juga suhunya. Iya, supaya tetap dia jaga di bawah. Iya. Karena sensitif banget sama suhu ya si GR Yaris ini ya. GR Yaris sangat sensitif. Oke, kopling standar. Yes, karena kopling kalau udah diganti racing udah nggak enak lagi buat harian. Rem standar ya. Yes. Terus ini apa? Cam standar ya. Standar. Jeroan standar semua. Standar semua. Bagus. Itu artinya jeroannya masih standar dan kita nggak akan ada jerky gitu loh mobilnya. Suspensi? Nah, suspensi menarik nih. Jadi kemarin kan mobil kan udah dicoba nih di Sentul. Terus lo cerita ABC. Kayaknya kalau dari coba testing kemarin, akhirnya kita putusin, kita melebarkan sumbu roda. Gimana caranya melebarkan sumbu roda? Iya, jadi kita tambah adaptor. Oh, adapter. Gue pikir lo modifikasi lagi lo kemarin. Adapter ya? Iya, kita tambahin adapter. Bentar, tapi adapternya nih jangan sembarangan nih, karena adapter kalau sembarangan tuh bisa bahaya. Betul. Nah, ini adapternya kayak gimana nih? Jadi adapter ini bener-bener bendanya dengan aluminium yang spek tinggi, masuk ke hub asli, dibaut pendek, kemudian masuk lagi pelek original, dan tetap bisa pasang menggunakan baut original. Jadi tidak multi PCD ya? Tidak multi PCD. Hanya satu PCD untuk ini dan semuanya fix dipasangnya ya? Oke. Nah, itu yang pertama kita pejal ya, jadi dia bukan berongga-rongga bolong gitu ya? Bukan, pejal betul. Nah, jadi itu kita lebarkan. Terus kalau ngelihat kemarin pada saat di track, dicoba,
kita lihat rollingnya kan. Pas disentul kemarin. Pas disentul, ya. betul. Rollingnya sekian. Oke deh, kita coba ddulu. Jadi ini sway bar kita ganti juga. Stabilizer? Iya. Lebih keras berapa torsinya? Sekitar 28 sampai 32%. 28 sampai 30%. Jadi kalau sway bar itu atau dibilang stabilizer, itu dia menjaga pergerakan roda dan kanan supaya tidak jauh berbeda. Jadi kalau kita nikung itu bisa lebih stabil. Tapi sway bar itu walaupun dikerasin, tapi kalau kita lewat kayak polisi tidur, dia tetap sama empuknya ya. Betul, karena bergeraknya bersamaan. Karena bergeraknya bersamaan ya. Dia membatasi perbedaan posisi antara ban kanan dan kiri aja. Betul, pada saat rolling. Oh, itu diganti ya? Iya. Oke. Terus abis itu intake udah, intercooler udah, terus sway bar udah. Tadi lu sempat ngomong piggyback. Iya. Kita ganti komputer. Tidak. Komputer tetap. Komputernya tetap pakai asli. Jadi komputer yang stand udah disiapin, tapi kan nanti kita coba ini dulu. Dibocorin sama dia di sini. Tapi kita coba ini dulu. Tapi terkait dengan penggantian piggyback, sebenarnya yang menarik itu kemarin sempat tergoda juga tuh untuk ngeganti yang standalone. Bukan, ngeganti exhaustnya, Fit. Kan sekarang pakai muffler nih. Exhaustnya kan kita udah pakai remus tengah ke belakang. Muffler, betul. Terus depan ini kan masih ada hambatan dalam performance, masih ada katalitik. Ya wah, katalitik itu kan biar polusinya nggak ini di sini udah ada pohon masa kita bikin mobil berpolusi buat harian. Nah itu makanya kemarin sempat tergoda, tapi kita yakin kalau ganti katalitik paling enggak 5 sampai mendekati 10 naik lagi Fit 10 power. HP. Iya. Tapi dengan polusi yang bertambah. Iya. Jangan. Iya. Jangan. Okay. Gue setuju sama lo. Akhirnya lo putusin karena lo emang nggak mau bikin polusi. Iya. Iya, setuju. Karena ini mobil bukan mobil balap murni. Kalau mobil balap murni nggak apa-apa di track gitu. Ini masih pakai harian, tapi ngelepas katalitik ternyata bisa 5 sampai 10 ya. Iya. Confirm kalau itu iya. karena katalitiknya besar terus restricted sekali. Walaupun ya sekarang emisi tuh nggak pernah diperiksa juga gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita jadi masih pakai katalitik converter mobil ini. Nah, piggybacknya taruh di mana? Ada, bukan diumpetin lah, maksudnya taruh area yang dingin gitu, kecil ada. Di area sini ya? Iya, di area situ. Okay. Nah, balik lagi, ini semua lo pasang dan lo setting semuanya pakai dyno? Iya. Nggak ada yang cuman feeling aja pasang gitu? Nggak ada, jadi pokoknya gue ngerjain mobil ini seperti pesen lo aja. Kita bisa ganti apa aja, tetapi yang wise. Kalau kita spend Rp5, iya. Berapa horsepower gainnya? Iya. Jangan sampai kita spend Rp5 naiknya 2, kita spend Rp10 naiknya 2,5 atau 3 horsepower kan? Nggak ketemu gitu. Nah itu yang bikin lama tuh, pilih, coba sampai optimum. Oke. Jadi ini mobil sudah lebih kenceng di mesinnya sekitar 60 HP. Kemudian untuk nikungnya akan lebih stabil karena udah pakai sway bar. Dan tampilannya juga ini keren banget ya tampilannya ya. Yes. Ada emblemnya lagi, ada register numbernya lagi, nomor 23. Ini made in Italy, tapi ada huruf Jepangnya di sini. Italia yang ke Jepang-Jepangannya. Oke, nanti kita di Mandalika kita apa aja programnya nih, Pak? Oke, jadi kita akan tes mobil, tes track, terus kita belum pernah ada yang coba di Mandalika, Fit. Belum, mobil belum ada yang coba lap time di Mandalika. Iya, jadi datanya zero. Jadi pekerjaannya nanti kita minta tolong seperti biasa kalau kita nyoba mobil, nanti akan gobain paperworks, tolong dibantu isi, gimana masukannya segala macam. Nanti dari situ kita lihat perlu kerjaan tuh tiap kali balap dikasih kertas sama takwa isinya tikungan sentul. Setiap tikungan harus diisi detail, karakternya gimana, mobilnya pas masuk tikungan, pas di tengah, pas keluar. Iya. Wah, kita bukan balapan, wah kita having fun wah di sana. Nah, mengingat ini sirkuitnya permanen kan, jadi kayaknya terbuka akan balap di sana juga. Yaitu kita ambil data sambil kita lihat akan gimana behaviornya di sana, kita nggak tahu juga sih. Oke, jadi kita nggak cuman having fun track day aja, tapi ada data yang mau kita ambil juga di sana ya. Sekalian kita juga pengen lihat kira-kira GR Yaris spek ini bisa lap time-nya berapa di sana. Nanti ada yang standar juga, yang standar Omobi bawa. Oh, oke. Ya. Yes. Nah, selain GR Yaris, kita juga akan bawa Honda City hatchback. Betul. RS punyanya Honda Bandung Center ya. Betul. Cuman buat ngelihat aja, dan kita juga bisa perbandingan kan, karena kita tahu kalau
Honda City Hatchback itu kira-kira kalau di Sentul tuh waktunya berapa, kalau di Mandalika berapa. Jadi kita juga nanti bisa prediksi kira-kira ini kalau di Sentul dengan spek ini seperti ini tuh berapa waktunya. Betul. Oke, sekarang tinggal ngapain lagi, Pak? Udah, sekarang sih udah semua nih, kita tinggal. Ini apaan ya? Wah, ini dia. Baik, ini adalah alat dari dyno untuk ngebaca busnya. Oke. Yang di belakang ada untuk exhaustnya. Jadi kita lihat data lognya di dyno pada saat kita Oh, adjust jadi vakumnya kemarin. nih ya? Iya. Jadi ketika ini disambungin ke dyno, jadi nanti alat dynonya bisa ngebaca busnya. Betul. Bus sekarang berapa? Bus sekarang sekitar 22 sampai 23 PSI. 1,1 PSI itu 1 bar itu 14 PSI. Yang ini 22 PSI. Anggaplah 21 per 14 itu 3/2. 3/2 dikali 1,5 bar lah ya kira-kira ya. Oh, nggak beda jauh dari standarnya ya? Nggak beda jauh juga. Nggak beda jauh busnya dari standar, artinya mesinnya masih relatif cukup awet. Betul. Tapi tenaganya itu dari mana, Wak? Memang Yang paling gede dari mana? dari intake dan piggyback. Intake dan piggyback. Piggyback tuh harus di setel lagi kan? Nggak cuma dipasang. Di setel lagi, betul. Jadi secara urutan kenaikan tenaga datangnya dari intake, dari piggyback, dan intercooler. Exhaust masih sama dengan yang kemarin persis 100%. Oke. Kalau gue minta busnya 2 bar, itu bisa? Bisa, tapi nggak yakin kita fuel dan temperaturnya nyampe. Oh, fuelnya yang takutnya nggak nyampe ya? Iya. Kalau kita pakai racing fuel bisa? Bisa. Tenaga artinya bisa naik lagi tuh? Bisa, tapi mungkin turbonya sudah max out. Maksudnya max out adalah kita kan kita naikin sedikit-sedikit nih Fit. Iya. Naik 1 PSI, powernya naiknya sekian. 2 PSI sekian, 3 PSI Nanti sekian. ada satu titik yang naiknya udah nggak signifikan lagi. Betul. Ya? Artinya hanya pressure-nya naik, pressure turbo naik, volume udaranya sudah tidak, sudah max out. Karena udah nggak ngejar volume udaranya. Betul. Ya. Wih, oke. Artinya ini spek sekarang ini kita bawa ke Mandalika, nanti kita lihat hasilnya, nanti kita evaluasi lagi. Semua evaluasi by data nanti. Oke, Pak, kalau gitu thank you very much. Sama-sama. Kita tinggal pasang semua bumpernya. Ya. Towing udah gue siapin di depan. Karena mobil ini akan dikirim ke Mandalika pakai jalur darat. Nah, sambil nunggu Yaris diberesin dan dinaikin ke towing, saya mau liatin ini. Saya bawa ini juga ke Mandalika. Jadi tim Honda Bandung Cent Racing Team mengirimkan satu mobilnya. Ini mobil balap saya, Honda City Hatchback RS. Nggak ada modifikasi, jadi benar-benar speknya itu sama persis seperti kita balap di Sentul, kecuali ada jok kiri. Jadi nanti misalnya ada yang mau ikut, entah takwa atau teman gitu, dan diizinin bawa penumpang, kita udah siap, kita bawa buat taxi ride. Oke, sekarang kita naikin Yaris ke towing. Nah, ini kalau bannya udah kepasang pas banget ya, jadi offsetnya tuh pas banget sama spakbor velgnya. Jadi ini tracknya udah lebih lebar, pasti pengendaliannya juga lebih asik dan tangkurangannya juga jadi lebih gagah. Nah, mumpung mobil ini kita mau angkat pakai towing, kita titip beberapa barang. Hehe. Ini baju-baju saya. Ini perlengkapan balap, helm, baju balap, balaklava, sepatu balap, sarung tangan, sama ada satu lagi helmnya bawa 2. Nah, ini helm yang GR, kalau ini helm karbon yang buat balap. Daripada kita susah naik pesawat pakai bagasi segala macam, kita titip di mobil aja. Yoi. Kita tinggal naik towing. Nah, ini towingnya. Kita pakai towing dari DK Transport.
Dan mereka nanti bawa mobil ini ke Mandalika, nunggu di sana, dan terus nanti mobilnya akan pulang naik towing Deka Transport ini lagi. Let's go! Oke, mobil udah masuk ke towing, siap berangkat. Terima kasih ke Deka Towing untuk supportnya. Jadi ketika mereka tahu saya mau pergi ke Mandalika, mereka nge-email saya, Om, siap support towing. Wah, langsung. Terima kasih banyak supportnya. Nanti mereka juga akan langsung bawa mobil ini ke Mandalika dan di sana mereka akan stay. Krunya mungkin juga nonton keseruan event track day-nya di Mandalika juga. Dan nanti mereka akan balik lagi, jadi mobil ini akan balik lagi lewat pakai Deka Transport ini. Nah, selama diangkut pakai Deka Transport ini juga saya memanfaatkan fasilitas asuransinya, jadi bayar premi hanya 0,1%, tapi mobil ini sudah tercover asuransi kalau misalnya ada apa-apa di jalan yang diakibatkan oleh towingnya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan keseruan di Trek Mandalika. Nanti saya akan buat vlognya juga, naik GR Yaris, kemudian naik Honda City Hatchback RS juga. Dan bukan hanya di channel Fitra Eri, nanti saya juga akan buat video untuk di channel Auto Driver juga. Jadi subscribe ke channel Auto Driver juga. Jadi begitulah video ini. Nggak sabar rasanya mau ke Mandalika. Thank you Garden Speed yang udah preparasi mobil ini. Nanti kita lihat di Mandalika seperti apa. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Dan bagi Anda yang menginginkan transportasi untuk mobil Anda, baik di dalam Jawa maupun ke luar Jawa, NTB, NTT, Sumbawa, itu bisa hubungi Deka Transport. Di sini ada account IG-nya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Mandalika. Bye-bye.